alhamdu hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fi. Ada riwayat lain, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard, ya, wa min kulli syai'in ba'. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji di langit, juga Allah dipuji di bumi. Bahkan alhamdu fi akhirat, Allah dipuji di akhirat. Bagaimana Allah dipuji di akhirat? Bagaimana Allah dipuji di akhirat? Allah dipuji di akhirat oleh ahli jannah. Ya, semuanya manusia, khalik memuji Allah di akhirat. Orang ahlul jannah sudah pasti memuji Allah. Alhamdulillahilladzi zaba 'anna 'adza. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena Kau masukkan kami ke dalam surga. Engkau singkirkan daripada kami segala kesedihan, segala gundah gulana, Engkau singkirkan dari kami. Maka ini penghuni surga memuji Allah di akhirat. Maka bukan hanya di dunia, di langit, tapi di akhirat pun makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fil akhirah. Ya. Maka juga penghuni neraka mengatakan, ya, disebutkan oleh Allah dengan keadaan penghuni neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata Allah? Fala yamununi ila nafsi. Maka janganlah dia cela, janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhirat itu, ya, adalah tempat hisab. Dunia adalah tempat amal kita. Ya. Ini juga selalu diulang-ulangi oleh profesor kemarin waktu kita ikut seminar. Dia menukilkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa hari ini al-yaum yaumul amal, ghadan yaumul hisab. Hari ini adalah hari beramal kita, tapi besok adalah hari hisab kita. Selama kita masih di dunia ini adalah hari kita beramal. Tapi setelah kita tidak ada di dunia ini, maka kita akan kembali ke akhirat. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berada di alam barzah, ya, orang yang beramal soleh menyesal. Orang yang tidak beramal soleh lebih menyesal lagi. Orang yang beramal soleh saja menyesal ketika di alam barzah, di akhirat dan sebagainya. Apalagi orang yang tidak pernah beramal soleh. Orang yang beramal soleh dia menyesal karena hanya sedikit amal soleh yang dia lakukan. Kenapa saya tidak memperbanyak amal soleh saya? Ya, menyesal. Orang yang beramal soleh saja menyesal. Apalagi orang yang tidak beramal soleh, sungguh menyesal, dan penyesalannya luar biasa. Orang yang baik menyesal di akhirat karena sedikit dia beramal saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillah fil akhirah. Allah dipuji di akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala yakni maha bijaksana. Wal khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Khabir. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah itu Al-Hakim. Hakimnya Allah itu luar biasa. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman sedikit pun kepada makhluknya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tidak pernah berlaku zalim kepada kita. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak sedikit pun Allah menzaliminya. Orang yang benar-benar masuk neraka itu benar-benar dia adalah orang yang berhak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Memang berhak dia. Ya, dia masuk neraka. Orang yang Allah masukkan ke dalam surga memang berhak dia masuk ke dalam surga tadi.
maka Allah tidak menzalimi setiap hambanya. Allah Maha bijaksana, ya, atas segala hambanya. Ada yang susah, ada yang menengah, ada yang senang. Itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Khabir, Allah Maha tahu. Di balik Allah takdirkan kita seperti itu, Allah Maha tahu itulah yang cocok bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan Al-Khabir. Allah mengetahui secara detail, ya, apa yang terjadi dan akan terjadi dan sebelum terjadi. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pengetahuan Allah itu, ilmunya Allah tidak dijauhi dengan kejahilan. Beda dengan kita. Kita berilmu sebelumnya jahil, tapi ilmunya Allah tidak dijauhi dengan kejahilan. Allah tahu sebelum terjadi, Allah tahu, karena Allah Al-Alim. Bahkan sebelum diciptakan Allah tahu. Coba lihat bagaimana para malaikat, ya, mereka mengatakan, ya, kenapa engkau ciptakan khalifah di muka bumi ini, ya Allah? Ya, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan mengadakan perpecahan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang para malaikat tidak ketahui, aku tahu. Begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi Allah ciptakan Adam. Dari Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan para rasul, para nabi dan lainnya. Ya, muncul rasul-rasul pembawa risalah Allah di muka bumi ini. Ya. Dari Adam alaihissalam muncul alim ulama, muncul para nabi, muncul para rasul, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Itu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua kita mengetahui, ya, di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Tapi Allah lah yang tahu hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang demikian tadi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Allah ciptakan Firaun, ya kan? Allah ciptakan orang-orang yang sesat, yang kafir dan sebagainya. Itu di atas maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang tak terjangkau dengan akal kita tadi. Tapi Allah hikmah, Allah tidak pernah menzalimi seorang makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamu ma yaliju. Allah mengetahui ma yaliju, ma yadkhulu. Ya. Apa yang berada di dalam bumi ini, Allah mengetahui. Allah mengetahui di dalam bumi kita ini ada emas, Allah tahu. Allah mengetahui di dalam bumi kita ini ada orang yang meninggal, mayit, tahu Allah. Ada mayit-mayit di dalam muka bumi ini. Ada di dalam muka bumi ini air, Allah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ma yaliju fil ard, Allah mengetahui apa yang berada di dalam bumi tadi, Allah tahu. Ya, air. Wa ma yakhruju minha, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang keluar daripada muka bumi ini. Apa yang keluar, tumbuh-tumbuhan keluar dari muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam muka bumi ini. Misalnya keluar minyak, apa yang keluar dari muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Air dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju fiha." Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Jamaah. Ya.
Yang turun dari langit hujan. Ya. Turun hujan dari langit. Allah tahu. Yang turun dari langit malaikat. Malaikat, Masya Allah. Ya, beriman kita dengan malaikat itu termasuk rukun iman. Kalau ada orang yang tidak beriman dengan malaikat, bisa kafir dia. Beriman dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan pun hadis. Nama-nama malaikat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namanya tadi tak wajib kita imani. Misalnya malaikat maut. Allah sebutkan malaikatul maut. Rasul sebutkan malaikatul maut, bukan Israel, ya. Israel itu nggak ada hadisnya, nggak ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis. Jadi Israel itu nama dari penamaan dari kalangan orang Bani Israel. Jadi malaikat yang menjabut nyawa itu malaikat maut. Ya, namanya Allah sebutkan malaikat maut, Rasul sebutkan malaikat maut. Ya, beriman kita. Ya, malaikat yang menjaga jannah. Malaikat apa namanya? Ridwan ya. Malik atau Ridwan? Hah? Ridwan. Kita beriman dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu termasuk konsekuensi dari iman kita kepada para malaikat. Ya, jangan pernah kita ingkari. Ya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ahlussunnah wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah itu menganggap 3 malaikat ini yang paling afdal dari seluruh malaikat-malaikat yang ada. Jibril, ya, Mikail, Israfil. Ini 3 malaikat yang dimuliakan, yang paling afdal dari seluruh malaikat-malaikat. Dari 3 yang paling afdal ini adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang paling afdal. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat bentuk asli malaikat. Itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dia asli dengan bentuknya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya. Antara sayap yang satu dengan sayap yang lainnya, ya, antara ufuk timur dan barat. Masya Allah. Ya, sayap. Itu masuk kita imani. Allah sebutkan dalam Al-Quran, malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 4. Kita beriman karena Allah sebutkan malaikat memiliki sayap. Tidak boleh kita ingkari, karena Allah kabarkan dalam Al-Quran. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, hujan, kemudian malaikat, wa azra, bahkan rezeki itu Allah turunkan dari langit. Rezeki itu Allah turunkan dari langit, rezeki. Ya. Dingin, panas, itu Allah turunkan dari langit. Ya. Wa ma yakhruju fiha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikeluarkan, yang dinaikkan kepadanya. Jadi apa yang dinaikkan kepada Allah? Yang pertama malaikat. Malaikat itu naik kepada Allah. Ada yang turun, ada yang keluar, ada yang naik. Wa amalul ibad, dan amalan-amalan hamba itu diangkat. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tetap istawa alal ars. Ya. Itu akidah Muhammadiyah itu. Akidah Muhammadiyah itu Allah itu istiwa di atas aras. Tidak di mana-mana. Mudah saja lacaannya. Silakan buka tarjih dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada dai atau duat Muhammadiyah mengatakan Allah di mana-mana, itu kita bisa berikan peringatan. Ya. Jelas dalam tarjih dan kesepakatan dan konsekuensi
Muhammadiyah, Allah itu Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasnya, tidak di mana-mana. Kita beriman dengan ayat, dengan Al-Quran dan sebagainya. Istiwa, Allah itu berada di istiwa. Yang berada di mana-mananya itu bukan zat Allah, ikhwani fiddin. Yang berada di mana-mana itu adalah ilmunya Allah, meliputi mengkuli makan. Allah tetap berada di atas arasnya, istiwa, ya, tinggi dan naik di atas arasnya. Itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan tunai, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ma'a qadrati wal jalali wal kamal wa wahdah. Bersamaan dengan qadrahnya Allah, kekuasaannya Allah, jalal, keagungan, wal kamal, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Maha Esa, Maha segala sesuatu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan di akhir ayat ini, Huwar Rahim, ya, Allah itu begitu sayang kepada hamba-hambanya mukmin. Pada orang yang mukmin itu Allah sayang, Rahim. Sayang Allah di dunia maupun sayang Allah kepada akhirat. Sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang beriman itu dengan kasih sayangnya Allah. Jamaah lihat, begitu rahimnya Allah, kasih sayang Allah memiliki Ar-Rahmanir Rahim, sampai Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berkata kepada Fir'aun. Apa yang Fir'aun katakan? Ya, Fir'aun mengatakan dia adalah Rabb di muka bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun, waqulu, ya, waqula qaulan lainan, ucapkanlah ucapan yang baik kepada Firaun tadi. Luar biasa. Orang yang ikhwani fiddin yang mengatakan saya Rabb di muka bumi ini, Allah bukan. Tapi begitu rahmahnya Allah, masih memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berucap baik dengan ucapan orang yang demikian tadi. Bagaimana dengan seorang muslim yang dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang selalu berzikir, bertasbih, mendirikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tentunya dia lebih sayang lagi kepada orang yang demikian tadi. Firaun saja masih Allah berikan rahmat kepadanya, masih jangan ucapkanlah ucapan yang baik kepada Firaun tadi, Musa dan Harun. Begitulah kasih sayangnya Allah jamaah kepada hambanya. Ar-Rahim, Allah katakan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang mukmin. Begitu sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Maka ikhwani fiddin, ketika ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala timbang amalan dengan amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya itu sama, dia berada di Al-A'raf. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sama amalan kebaikannya dengan amalan kejelekannya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa rahmatnya Allah mendahului azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, maka Allah katakan, setelah Allah mengatakan Huwar Rahim Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Bagi siapa Allah mengampun? Lit-taibin, bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat Rahim kemudian sifat Ghafur, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala berhak kita ibadahi karena Allah memiliki sifat-sifat tersebut tadi. Maka selain daripada Allah Subhanahu wa taala, batil untuk kita ibadahi. Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi la ya'zubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wal asghara min dzalik wal akbaru illa fi kitabim mubin.
setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya, kita berhak beribadah kepada Allah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ketiga ini, Allah ingin kabarkan, wa qala alladzina kafaru la ta'tina sa'ah. Berkatalah orang-orang kafir, tidak akan datang kepada kami kiamat. Ini orang-orang yang mengingkari yaumil ba'ts, mengingkari hari kiamat, mengingkari terjadinya hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka itu termasuk bentuk kekafiran. Orang yang mengingkari hari kiamat, enggak percaya dengan hari kiamat, atau salah satu daripada yaumil akhir tentang hari kiamat, enggak percaya dengan azab kubur, enggak percaya dengan nikmat kubur, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka bahwasannya Rabbku akan mendatangkan kepada kalian, yakni alimul ghaibi, kiamat, ya, akan datang kepada kalian dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun yang tahu, la yaghab, la yaghib, wa la ya'zabu anhu. Tidak ada satu pun tanda-tanda hari kiamat, tidak ada satu pun yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada yang sugro, ada yang kubro. Ada tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat cukup banyak. Di antaranya diutusnya Rasul, ya, datangnya api dari negeri Syam, tinggal lagi nanti api dari negeri Adan. Masa Rasul sudah datang api dari negeri Syam, ya, ada lagi dari negeri Adan yang belum terjadi. Dan tanda-tanda hari kiamat itu bisa haram, bisa mubah. Enggak selamanya tanda-tanda hari kiamat itu bentuknya haram, ada juga bentuknya mubah. Ya, salah satu bentuknya dalam sebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wasalam, wa antara upatal urata, ya, kamu akan lihat orang yang telanjang kaki, enggak punya pakaian, orang miskin, tatatawlauna bunyan, mereka itu saling meninggikan bangunan. Ini hukumnya kan mubah. Enggak selamanya ciri-ciri kiamat itu hukumnya haram terus. Ada ciri-ciri kiamat yang Allah kabarkan hukumnya mubah. Mereka itu saling meninggi-tinggikan bangunan, saling membangun bangunan. Ya. Banyak lagi disebut seperti nanti di akhir zaman, semuanya apa yang dijual laku, mubah. Apa yang antum jual, apa yang antum dagangkan, insya Allah laku. Dan itu sudah terjadi sekarang. Apa yang dijual itu laku sekarang. Gak ada yang gak laku, ya, betul gak? Semua laku. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ini ciri-cirinya hukumnya mubah. Ada ciri-cirinya haram, banyak, ya. Ada yang mubah, ada yang haram. Ciri-ciri kiamat tadi. Dan ciri-cirinya itu yang kita ketahui. Tentang terjadinya kapan hari kiamat, cuman hari yang dikabarkan oleh Nabi, yaitu yaumil jum'ah. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tentang kapannya, satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Hatta malaikat, walaupun malaikat enggak tahu. Malaikat sendiri pun enggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tidak akan sedikit pun lepas misqala dzarrah, ya, di langit maupun di bumi. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, yang di langit dan di bumi, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat di dalam kitabun mubin, di dalam kitab yang nyata. Ya, termasuk juga nih beriman
bagian daripada beriman dengan yaumil akhir adalah kita beriman nanti kita di yaumil kiamah kita akan diberikan kitab. Disebutkan ada yang diberikan kitab an yamini, ada yang diberikan kitab an yasiri. Kita semua akan diberikan kitab. Itu termasuk beriman kepada yaumil akhir. Mesti kita yakini, ya, enggak boleh kita ingkari. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan insyaallah taala. Nanti kita ulang lagi nanti di pertemuan Ahad depan tentang surat Saba ini. Ya, mungkin insyaallah taala ada yang kurang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.